Cek. Kalau bisa cash. Halo, sahabat Beolisius. Semoga tetap jaga kesehatan ya, Bor. Apa kabar semuanya kaum tidak bisa move on? Masih semangat hidup? Gimana, mantan masih terlihat menjadi lebih cantik dan ganteng? Oke, channel kami adalah channel review film yang mengandung spoiler dan bercerita dengan kata-kata yang kurang baik, tidak baik didengarkan untuk anak usia balita, dan menjadi suku mahat selama tukeng bahan semarhai. Oke, kali ini saya akan menceritakan film ketiga atau seri ketiga dari film sebelumnya, karena masih berhubungan dan saling terkait satu sama lain. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, saya sarankan tonton dulu video pertama dan kedua dari film trilogi ini. Linknya ada di bawah deskripsi. Film ini masih rangkaian film dari Divergent, dibuat tahun 2016 dan masih dengan orang-orang yang sama di dalamnya, dengan tambahan orang-orang dari luar dinding tentunya. Sebelum kita masuk ke dalam filmnya, kalian subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya Bor, agar tidak ketinggalan video-video yang kami upload. Dan film yang akan kita bahas adalah Allegiant. Kita masuk ke dalam filmnya. Diceritakan dari film sebelumnya, saat semua faksi sudah menyaksikan pesan dari luar dinding, bahwa mereka yang ada di dalam dinding adalah orang-orang yang sedang diuji oleh manusia dari luar dinding. Dan pesan itu terbuka dengan orang yang selama ini dicari, yaitu Divergent yang murni. Namun saat semua warga akan pergi keluar dinding, di sana dihadang oleh pasukan Evelyn yang diperintahkan semua tidak boleh keluar. Alasannya, nanti akan kita lihat sesaat lagi. Adegan berlanjut saat acara pengadilan terhadap komplotan dari anggota Genin sebelumnya akan diadili. Di sana dilihatkan Max, yang sebelumnya adalah faksi dari Dauntless, sedang diadili dan disuntikan serum dari faksi Kender untuk mengetahui kejujurannya. Di sana, Max jujur bahwa dia komplotan dari Genin untuk mengkudeta kekuasaan dari semua faksi. Semua berteriak agar Max dihukum mati, namun pemimpin MIT yaitu Bu Johanna tidak ingin menghukum mati dan membiarkan Max hidup. Tapi yang memutuskan di sini adalah Evelyn, yang dianggap adalah sebagai pemimpin dari tatanan kehidupan yang baru. Kirain Trish dan For yang menjadi pemimpin, karena dialah yang membuka kotak rahasia itu. Sedih. Akhirnya Evelyn membuat keputusan bahwa Max dihukum mati. Dan di sana Max ditembak mati oleh asisten Evelyn yaitu Edgar. Di sana kita bisa lihat Caleb ketakutan dan berteriak meminta maaf kepada Trish. Leboksya. Adegan berlanjut saat Trish dan For berbincang merencanakan bahwa Trish ingin keluar dinding, namun For tidak ingin mengambil resiko karena di luar dinding belum tentu ada kehidupan. Trish. Adegan berlanjut. Di sana For ingin membebaskan Caleb dari penjara karena keinginan dari Trish. Namun tak mudah, di sana ada prajurit dari Evelyn dan akhirnya For berakting bahwa dia mendorong Caleb dan menembakkan pistolnya seakan-akan membunuhnya. Padahal prank. Di sana mereka kabur, namun ada Peter di sana yang sudah mengetahui bahwa mereka akan merencanakan sesuatu dan akhirnya Peter diajak untuk bersama mereka. Si Kehead. Akhirnya mereka sampai ke depan gerbang. Namun di sana mereka dihadang oleh pasukan Evelyn dan mengatakan bahwa tidak ada perintah untuk memindahkan tahanan. Tapi di sana ada Christina yang membawa surat bodong yang sudah dirabing agar memerintahkan perpindahan tahanan, yaitu Caleb. Akhirnya mereka pergi bersama. Di sana ada Trish, For, Caleb, Peter, dan Tori, dan juga Christina, untuk keluar dari dinding yang dijaga oleh Evelyn. Namun di sana anak buah dari Evelyn yaitu Edgar mengetahui dan memburu mereka. Di sana mereka menggunakan alat-alat yang sudah disediakan untuk menaiki dinding yang sangat tebal itu. Namun saat menaiki dinding, Caleb sempat terjatuh dan tak bisa berlari di atas dinding itu. Namun For membantunya. Mantap. Namun tiba-tiba saat mereka akan sampai, Christina yang akan memotong kabel dari tembok itu, dia terpental karena aliran listrik yang sudah dipasang oleh Evelyn.
Lalu Trish berinisiatif untuk meledakkan genset dari aliran listrik itu dan ditemani oleh Ford. Namun di sana sudah ada pasukan Edgar yang menembak Trish dan Ford. Namun akhirnya mereka berhasil merusak genset itu dan alirannya pun menghilang. Namun saat mereka sampai di atas, Tori tertembak oleh Edgar dan Tori, sang juru tato, meninggal di atas dinding itu. Adegan berlanjut saat mereka sudah turun dan menyusuri luar dinding yang penuh dengan mistis karena dunia di sana terlihat tidak bersahabat karena tanahnya seperti dibanjiri oleh darah dan hujan pun hujan darah. Ngeri, Roy. Saat mereka sedang menyusuri jalan setapak, mereka mendengar suara kendaraan dan ternyata itu adalah Edgar yang mengejarnya sampai luar dinding. Edan, si Eta. Mereka saling kejar-mengejar dan saling tembak-menembak hingga mereka melihat dinding yang berubah di sana dan ternyata itu adalah pasukan dari luar dinding yang sudah menyambut. Oke, sorry, lanjut. Mereka saling kejar-mengejar hingga mereka melihat tembok yang berubah di sana dan ternyata itu adalah pasukan dari luar dinding yang sudah menyambut pasukan dari Trish. Dan banyak drone yang canggih dan menembak mobil Edgar hingga terpental. Mamam. Akhirnya mereka diselamatkan dan diberikan bola plasma untuk menetralkan badan dari virus di luar dinding dan dibawa oleh pesawat aneh ke tempat yang sangat bersih, berbeda dari tempat yang lain. Dan mereka disambut di tempat itu yang disebut Biro Kesejahteraan Genetika. Dan mereka disambut oleh Matthew. Kita singkat saja menjadi Matt. Mereka diperintahkan untuk membersihkan badan, membuang baju sebelumnya, menggantinya, menjaganya, merawatnya, dan mereka membuat tanda barcode di tangannya. Saat mereka keluar dari ruangan ganti, mereka dilihatkan alasan mengapa mereka diuji di dalam dinding Chicago. Ceritanya begini, yaitu karena saat abad 21, ilmuwan memetakan untuk merubah genetika manusia untuk memilih apa yang mereka inginkan atau menjadi sempurna seperti Trish Divergent 100%. Namun itu semua mengakibatkan kerusuhan antara manusia karena memodifikasi genetika dan mengakibatkan perpecahan antar umat manusia. Dan manusia mulai bercerai-berai. Dan mereka menciptakan Biro Kesejahteraan Genetika agar mengawasi percobaan besar untuk memurnikan genom manusia. Dan percobaan itu dilakukan di kota Chicago, yaitu di dalam dinding yang sebelumnya manusia dibagi-bagi menjadi beberapa faksi. Ngerti te? Hente urang ge. Liar. Adegan berlanjut saat Trish diundang untuk menemui direktur dan hanya Trish yang diundang di sana. Direktur bernama David berbicara untuk mengucapkan terima kasih karena Trish adalah orang yang dianggap oleh direktur adalah keajaiban. Di sana, direktur ingin meminta bantuan terhadap Trish bahwa ingin menyelamatkan orang-orang yang rusak dan Trish hanyalah satu-satunya orang Divergent yang murni. Di sana, Trish diceritakan masa hidup dari ibunya hingga bisa melihat apa yang ibunya pernah lihat dengan menggunakan alat ingatan dari ibunya. Ternyata ibunya adalah orang yang terlahir dari Fringe. Fringe adalah tempat di mana di luar dinding tadi yang sangatlah seram. Dan ternyata ibunya diselamatkan oleh anggota biro dan menjadi sukarelawan untuk diuji masuk ke dalam dinding. Adegan berlanjut saat Trish dibawa dan dicek genetikanya oleh direktur. Ford ditugaskan untuk bersama Nita, Caleb dan Peter ditugaskan untuk mengawasi dalam dinding dengan alat yang keren, komputer yang bisa melihat kehidupan dalam dinding, dan Christina sepertinya ditugaskan seperti Ford. Di sana, Ford diberikan peralatan yang sangat canggih, dari mulai senjata dan drone yang bisa dikendalikan olehnya untuk melihat keberadaan musuh dengan posisi yang tak terjangkau. Keren. Trish di sana diuji untuk membantu direktur agar keberadaan Divergent memang ada, dengan tujuan agar bisa ke Providence dengan maksud tertentu. Apa itu? Kita lihat nanti. Adegan berlanjut saat di sana ada Bu Johanna dan Evelyn sedang berbincang dan berdebat karena Johanna memutuskan untuk membubarkan faksi Amity
karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan diganti menjadi Elegian. Dan di sana, pasukan mereka saling menodongkan senjata karena perdebatan. Namun ada provokator di sana, yaitu Edgar, menembak salah satu pasukan dari Bu Johanna. Bangsat! Adegan berlanjut saat pasukan dari Biro akan bekerja dan akan ke Fringe. Ford dan Christina di sana ikut dengan pasukan. Misinya adalah untuk menyelamatkan anak kecil sebanyak mungkin, karena Fringe adalah kota yang sedang mengalami virus yang sangat mengerikan. Saat mereka sampai di tempat tujuan, mereka menyelamatkan anak-anak kecil sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke Biro. Namun, kondisi anak kecil di sana berbeda dengan anak kecil pada umumnya. Wajahnya seperti berubah karena kondisinya terkontaminasi oleh virus. Di sana, Ford sempat berdebat dengan pemimpin pasukan, sebut saja si Kehead. Saat anak-anak kecil dikumpulkan, mereka divaksin ternyata. Ford bertanya kepada Nita apa maksud dari ini semua. Nita bilang bahwa Direktur David memerintahkan untuk membawa anak-anak kecil dari Fringe dan memvaksin mereka agar dihilangkan ingatannya dan membesarkan di Biro. Di sisi lain, Bu Johanna mengumpulkan pasukan yang disebut menjadi Elegian untuk memerangi Evelyn. Ford melihat kejadian itu di ruangan Caleb dan ingin mencegah peperangan itu. Ford akhirnya menemui Trish di ruangan direktur dan memberitahu bahwa David, yaitu direktur, tidak pantas untuk dipercaya. Namun di sana Trish dan Ford malah berdebat karena Trish percaya terhadap David dan ingin menunggu. Akhirnya Trish pergi dengan David ke Providence dan Ford pergi ke Chicago diantar si Kehead dan ditemani oleh Matt. Namun saat di dalam pesawat, Matt memberikan alasan mengapa Ford dibawa bersama pasukan Biro dan tujuannya bukan ke Chicago, namun akan membunuh Ford. Dan di sana terjadilah pertikaian antara Ford dan pasukan dari Biro. Ford dibantu oleh Matt hingga pesawat yang mereka naiki terjatuh dan hancur. Di sisi lain, saat Trish bersama David sampai di Providence, Trish diinterview oleh beberapa anggota dewan di sana. Trish mengatakan bahwa para dewan salah karena manusia tidak bisa dipisah-pisah dan dikotak-kotakan seperti di Chicago. Tidak ada manusia yang rusak dan murni. Namun dewan membantah. Itu semua adalah ide dari David yang menjadikan manusia dibagi menjadi beberapa faksi, dan tujuan David datang ke Providence adalah untuk meminta dana, dan di sana Trish menjadi berubah wajahnya menjadi kecewa. Adegan dilihatkan di sana, Ford dan Matt selamat dari jatuhnya pesawat itu, dan Ford memutuskan untuk melanjutkan ke Chicago, dan Matt memberikan kartu identitasnya kepada Ford untuk melewati dinding kamuflase. Namun di sisi lain, Peter dipanggil oleh David, dan David di sana meminta bantuan untuk menyelesaikan misi di Chicago. Namun dengan track record Peter, kita semua tahu pasti Peter membelot lagi dan menerima tawaran dari David karena imbalan yang Peter inginkan sesuai dengan misinya. Dasar si koplok. Adegan berlanjut. Peter yang sudah sampai di Chicago yang dibawa oleh Edgar, dan Peter memberitahu Evelyn bahwa ada ruangan rahasia di markas Erudite, menunjukkan serum yang sangat rahasia, dan mencobanya kepada ayah dari Ford, mantan suami Evelyn. Ternyata serum itu adalah untuk melupakan ingatan dari manusia, dan Peter menyarankan untuk menyebarkan kepada kaum Elegian yang dipimpin oleh Bu Johanna. Setan Peter. Trish di sana pergi dengan membawa pesawat dari David. Caleb dan Christina ikut dengannya, namun dikejar oleh pasukan dari David, dan di sana pesawat Trish ditembaki oleh pasukan David, tapi tidak bisa mengenainya, dan akhirnya Trish bisa melewati tembok kamuflase itu. Akhirnya Trish bisa masuk ke dalam markas dari pasukan Evelyn dan menggunakan baju perang dari pasukan Biro yang sangat canggih, hingga pasukan di sana ketakutan untuk menghadapi Trish dan Christina. Dan kita dilihatkan Ford yang sedang di dalam penjara terbangun dari pingsannya dan menyadari bahwa ada yang datang menyelamatkannya. Dan akhirnya Trish dan Ford kembali bersama. Ahai deh.
Oke, adegan berlanjut saat Peter dan Evelyn sedang mempersiapkan serum hilang ingatan dengan cara 1 kali pencet. Serum itu akan bekerja dan menyebar ke seluruh kota. Namun di sana Evelyn terlihat ragu. Dan akhirnya Evelyn ternyata menekan tombol itu untuk memulai Oke, salah, lanjut. Namun Evelyn ternyata menekan tombol itu untuk memulai pemuaian dan serum itu mulai aktif. Di sana, Ford dan Trish melakukan negosiasi terhadap Evelyn agar menghentikan itu semua. Namun Evelyn sudah terdoktrin oleh si Peter Kehead. Tapi Ford mencoba mengingatkan lagi, jika serum itu tersebar, Ford tidak akan mengingat lagi Evelyn sebagai ibunya. Dan di sana Evelyn tersentuh. Dan menggagalkan kerja serum itu, namun Peter menembak Evelyn dan menyalakan kerja dari serum itu lagi. Bangsat! Dan akhirnya serum itu tersebar keluar gedung, menyebar ke seluruh ruangan hingga ruangan yang sedang ditempati oleh si Peter. Mamam Takehead. Keadaan semakin rumit, namun Caleb menemukan caranya, yaitu dengan masuk ke dalam terowongan menuju ruang katup isolasi yang Oke, next. Keadaan semakin rumit, namun Caleb menemukan caranya dengan masuk ke dalam terowongan menuju ruang katup isolasi yang mengendalikan arus dari penyebaran virus itu. Serum. Trish akhirnya harus menuju ujung terowongan, namun di sana ada David yang menghalanginya. Namun Trish terus berusaha untuk menuju tempat itu. Dan akhirnya, Trish menemukan dengan alat yang canggih dan menghancurkannya. Akhirnya penyebaran serum itu berhenti. Dan akhirnya di sana Trish ingin memberikan pesan kepada seluruh kota, menjelaskan bahwa ada kehidupan di luar dinding yang menganggap kita adalah manusia yang rusak. Dan Trish ingin mereka semua bersatu kembali, bukan terpisah menjadi beberapa faksi, tapi menjadi satu kesatuan yang menjaga kota itu. Caleb yang menjadi pintar dan sangatlah berani mengaktifkan pesawat David menjadi autopilot untuk menghancurkan tembok kamuflase itu. Di sisi lain, Peter di luar sana kebingungan karena tidak ada yang menjemputnya. Namun ketika pesawat itu menghancurkan tembok kamuflase, Peter berlari ke markas David. Heglah Peter si Kehead, pergi saja. Dan akhirnya mereka menjadi bersatu kembali di kota yang mereka tinggali dengan damai. Itulah akhir dari cerita Divergent series ini dengan judul terakhir Allegiant. Lumayan sih film series terakhir dari Divergent ini. Meskipun menurut saya lebih keren film trilogi ini adalah series kedua yaitu Insurgent. Allegiant lebih ribet alurnya. Makanya dinilai oleh IMDb pun hanya 5,7 di bawah dari Insurgent. Tapi di film terakhir ini memberitahukan bahwa apa maksud tujuan dari semua film ini. Pesannya bahwa di atas pemimpin yang rakus dan saling merebut kursi ada juga orang-orang yang mengendalikan dari belakang, yaitu orang-orang yang lebih rakus akan jabatan, juga rakus akan kehidupan yang menurut mereka lebih baik. Edan! Ini pesan dari film ini ya, bukan untuk... sudahlah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton review film terakhir dari series Divergent ini. Dan support terus channel kami agar semangat editnya dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang kami upload. Thank you, stay healthy, and see you next time.